Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta magang dari STKIP Pembangunan Indonesia yang pada saat ini akan mendampingi Ibu Elim Batati untuk mengajar IPS di kelas ini. Saya atas nama Merianus, kemudian teman saya atas nama Hai, nama saya Yultiana Marning. Hai, nama saya Sulti Valentina Torone. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat pagi. Adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini ialah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari perdagangan internasional. Namun sebelum masuk di dalam pembahasan materi, mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di dalam perdagangan internasional ini ada 3 aspek yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ialah apa pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga ialah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita simak video berikut ini. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan dapat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bisa kita bayangkan adik-adik, ketika kita hanya hidup seorang diri tanpa orang-orang di sekitar kita, tidak punya teman, tidak punya sahabat, bahkan tidak punya keluarga, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastinya banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak akan terpenuhi. Nah, sama halnya dengan negara. Ketika negara ini hanya mengandalkan produk di dalam negeri saja, maka pasti banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat ini, maka suatu negara perlu mengadakan perdagangan dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam perdagangan internasional ini ada 2 bentuk kegiatannya, yaitu yang pertama ialah ekspor dan yang kedua ialah impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya seperti hasil-hasil pertambangan, seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Kemudian impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya seperti alat-alat teknologi seperti HP, laptop, AC. Bahkan saat ini hasil-hasil pertanian pun sudah ada yang diekspor seperti beras dan gandum. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nah, masuk ke manfaat perdagangan internasional. Kira-kira apa manfaat melakukan perdagangan internasional? Yaitu yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Kemudian yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Kemudian yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor.
Kemudian yang ke-9 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Masuk ke hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, hambatan di dalam perdagangan internasional ini dibedakan menjadi dua secara garis besarnya, yaitu yang pertama hambatan intern dan hambatan ekstern. Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam negeri, meliputi penggunaan teknologi yang masih cukup rendah, kualitas barang atau komoditas ekspor rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, adanya sistem pemasaran yang kurang baik. Kemudian hambatan eksternnya itu hambatan yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain. Hambatan ekstern ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama hambatan ekstern karena adanya kebijakan dari negara lain, dan hambatan ekstern karena keadaan tertentu. Contohnya seperti karena adanya pengaruh politik yang tidak stabil dan adanya bencana alam. Nah, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kemudian poin-poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut bagian B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Pada kelas 7 kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas dan bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan, karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilannya. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Karena peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi, karena gagasan ini para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan tersebut yang sangat kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif, dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak seperti data, berita, hiburan, dan lain-lain. Ekonomi kreatif juga merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup ke dalam 14 subsektor yang meliputi 1. Periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, kelima desain, keenam fashion, ketujuh video, film dan fotografi, kedelapan permainan, kesembilan musik, kesepuluh seni pertunjukan, ke-11 penerbitan dan percetakan, ke-12 layanan komputer dan piranti lunak, ke-13 televisi dan video, yang ke-14 riset dan pengembangan. Dari uraian tersebut tentang subsektor andalan, ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan
salah satu tulang punggung ekonomi nasional. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif, ada 2 strategi menurut pemerintah dan Kementerian Perdagangan. Yang pertama, beberapa strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari pemerintah. A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. D. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi dari hak kekayaan intelektual, hak atau HKI-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. E. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Yang kedua, upaya mengembangkan ekonomi kreatif dari Kementerian Perdagangan. A. Mengembangkan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. B. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. H. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I. Kegiatan fasilitas. J. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1, 2, serta identitas nasional. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas meliputi perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara satu negara dan negara lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor, perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara, dan dalam perdagangan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki suatu negara ekonomi. Dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Ekonomi kreatif ini juga dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dan dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Baiklah siswa-siswa sekalian, di penghujung materi yang telah kita bahas, Ibu memberikan tugas, silakan tugasnya dikerjakan. Semoga materi yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat dan kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.